hilang yang lain. Lupa kita pada diri. Berarti kita sudah bermakrifat. Kalau Anda sudah bermakrifat dengan Allah, maka Allah memperhatikan kehidupan Anda baik dunia maupun akhirat. Jadi tumbuh ajaran ini, yaitu di kampung saya di PAUD. Kalau dulu saya pimpinan pesantren dan salam, yaitu mengajar kitab-kitab seperti kitab pesantren, mahli dan lainnya. Kemudian saya takut masa depan, bagaimana anak keluarga, bagaimana rezekinya, bagaimana pendidikannya. Kemudian saya berkhidmat dengan ajaran Tuhan, sehingga dimudahkan oleh Allah. Jadi saya menginginkan supaya masalah ini dimudahkan, rezekinya mudah, ibadahnya baik, akhlaknya baik, dan makrifahnya baik. Kalau telah berkali-kali saya datang ke sini, kali ini baru saya masuk ke kampung Landebat. Kalau enggak, Alai Masjid Lekare, itu di Pangu, itu ada Semirat. Jadi saya juga tersentak mengapa Landebat mau menerima saya. Supaya kita maklumi bahwa kalau gelar syekh itu orang sufi, syekh dalam jabat itu orang sufi oleh Allah. Jadi kalau gelar syekh, jadi syekh ini tidak ada lagi. Hanya ada tengku, tengku ini bukan main pelok, bukan main. Tidak bisa kita ikut karena perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan, dengan kemauannya, dengan keyakinannya. Kalau syekh itu orang itu dapat kita ikut apa yang dikatakannya, itu yang dikerjakannya, apa yang dikerjakannya itu semua. Tidak ada kemauan lain melainkan ilahi anta maksudi orang akan ayat aku engkau keredaanmu. Maka selama ada tuntut syekh dulu, Aceh ini makmur, Aceh ini aman, Aceh ini sejahtera. Jadi tuntut syekh ini yang lagi sudah meninggal, tidak ada penerusnya, tidak ada. Maka Aceh galau, cuma namanya saja menjalankan dinas syariat Islam. Ini namanya saja. Jadi membicarakan dinas hakikat Islam ada, cuma ada dinas syariat Islam. Dinas hakikat Islam ada. Jadi syariat ini baru kuat kalau berhakikat. Kalau tidak ada berhakikat, tidak kuat itu syariat. Siapa yang bersyariat tidak berhakikat, dia fasik, cinta dunia. Siapa yang berhakikat tidak bersyariat, dia zindik, dia tidak dapat melakukan sunnah Rasul. Jadi siapa yang bersyariat berhakikat, dia itu tahqiq. Tahqiq sama dalam dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Jadi nanti pulang kampung ke rumah, coba bekerja ibu, anak-anak ini telah wajib salat 4 tahun. Apakah dia melakukan salat? Jangan perintahkan saja salat, tapi diajarkan. Diajar, sedangkan tengku diajar. Salat yang baik ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama, dia tahu hakikat salat. Nah itu syarat dan rukunnya salat. Jadi syarat dan rukunnya salat itu yang diajarkan. Dan kedua, bersih dia daripada penyakit salat, dengan makna supaya salatnya itu
jangan terhijab Allah oleh dirinya di dalam salat. Terhijab Allah oleh dirinya dalam salat, dia harus yakin gerak dan diamnya ini, sujud dan rukuk itu sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ada daya upaya melainkan dari Allah. Jadi baru kalau dia tahu syarat untuk salat dan dia bersih daripada penyakit yang hidup dia, kemudian tidak terhijab Allah oleh dirinya di dalam salat. Dia melihat salat itu datang dari Allah. Itu baru salat yang baik. Dan kemudian diajarkan bahwa jangan salatnya diajarkan, akidah diajarkan, iman, Allah melihat, Allah mendengar. Jadi waktu kita salat, kita lihat dan didengar supaya salat kita khusyuk untuk hati kepada Allah. Karena kita salat, tapi hati kita berambah, makanya pahalanya tidak ada artinya kita salat sesuai dengan firman Allah, wailul lil ladzina hum an salatihim, wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Neraka bagi orang yang sembahyang, dan mereka itu lalai dalam sembahyang. Jadi supaya bagaimana kita bersalat tidak teringat tokoh, tidak teringat suami, tidak teringat apa yang kita makan. Hanya ambilnya pardon Allah dunia berikan kepada kita. Para hadirin hadirat sekalian, ini tugas pada Abu Syukri Daud Kamal adalah tugas kepada itu apa namanya wali dari Kamal yang pembina salat. Ini adalah salah satu program wali agama. Jadi kalau aspek ini sudah betul salat ataupun 80% salat, tapi akhirnya akan makmum. Akhirnya akan makmum. Mendamai. Ini juga. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisalah, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Perintahkan padamu akan salat keluargamu, kami tidak minta rezeki untuk mereka, kami yang memberi rezeki. Kalau kita salat itu sudah makmum, ada mudah rezeki. Jadi saya bertanya di kampung, bagaimana supaya masyarakat mau salat. Jadi kata sebagian begini, itu berusaha sama dengan kecil-kecil supaya dia dapat membuatkan rakyatnya bagaimana mereka salat. Jadi kalau sama mau bertanya sampaikan kepada masyarakat supaya mereka mau salat, itu pahala yang sangat besar, sangat. Jadi belum ada lagi kecil berencana mudah. Jadi untuk pelaksanaannya adalah sama dalam jabat. Untuk pelaksanaan hukum PIT mungkin bagaimana menyusahkan masyarakatnya supaya dapat yang melakukan salat. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqama salat maka aqama din. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Faman tarakaha maka aqama. Siapa yang meninggalkan salat, dia adalah yang meruntuh agama. Jadi di dalam jabat ini harus banyak orang yang mendirikan agama daripada yang meruntuh agama.
banyak orang yang salah daripada yang tidak salah. Mudah-mudahan pasti masyarakat itu bukan malas, dia tidak tahu salah, tidak tahu, nanti tahu faedah salah itu dia nggak tahu. Ini juga kita bina akan ini supaya mencuci menjabat terus mendoakan supaya menjabat ini makmur emak dan barangkali demikian sajalah. Dan kemudian saya sudah sekali berdoa seperti ini tadi semalam berdoa kemarin tadi dekat posko tersahur yaitu di Aceh Jaya di Cakra, malamnya di Kunia, siang di Jabar Tuhan benar di Laksana. Kami sudah sendiri ini ya tapi karena melihat umat ini kemudiannya telah tipis ibadahnya telah tegak maknanya telah jelek itu dapat minta lagi bangga karena mereka ini dapat melakukan agama. Sekian dan sekian jadi kepada yang berpikir Abu Yusuf dipersilakan.